Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Bisa Ngrumangsani. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita bersatu hati memohon pertolongan darinya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala anugerah yang kami rasakan dan kami nikmati di dalam keseharian kami. Dan di dalam syukur kami Tuhan, saat ini kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami untuk kami bisa memahami, bisa merenungkan, dan kami pun bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata di dalam kehidupan keseharian kami. Ya Allah, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa memampukan kami di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan hidup dan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-24. Satu perikop dengan judul Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam kesehariannya. Haleluya. Amin. Bisa ngrumangsani merupakan satu frasa dalam bahasa Jawa yang seringkali itu dipadu-padankan dengan dadi wong kuwi aja rumangsa bisa tapi bisa rumangsa, atau dalam bahasa lain bisa ngrumangsani, atau kita bisa dalam bahasa Indonesia itu bisa dipahami bisa merasakan atau tentang kesadaran diri. Kita bisa sadar akan diri, akan keberadaan diri, dan akan siapa kita. Itu ngrumangsani itu seperti itu. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perihal tentang ngrumangsani atau rumongso atau sadar akan diri seringkali menjadi sesuatu yang luput dari kehidupan kita. Luput itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Oleh hal-hal yang kemudian menyita perhatian kita, oleh hal-hal yang kemudian membuat kita merasa sangat senang, begitu senangnya kemudian sampai kita lupa diri, ataupun juga sebaliknya, saking sedihnya kita sampai lupa diri, atau juga dalam situasi-situasi tertentu kita menjadi orang yang lupa diri atau tidak bisa ngrumangsani begitu. Nah, di dalam teks kita saat ini yang kita baca ini merupakan rangkaian dari atau kelanjutan dari bacaan dari perikop sebelumnya yang kita diskusikan bersama pada hari Minggu yang lalu. Yaitu di teks ini dijelaskan tentang ada seorang tuan rumah yang dia mau mengadakan sebuah perjamuan, lalu tuan rumah ini mengundang
orang-orang untuk datang ke rumahnya. Tetapi yang menarik adalah ketika sudah diundang semuanya, tetapi orang-orang yang diundang itu ternyata mereka punya alasan masing-masing untuk tidak hadir di dalam undangan perjamuan itu. Padahal perjamuan makan ini sudah siap semuanya. Lalu Tuhan ini marah dan Tuhan ini memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk kemudian mencari, sudah sana cari orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta, suruh datang ke sini semuanya. Sampai kemudian walaupun mereka datang tetapi masih ada sisa ruang di dalam rumah itu dan hamba itu disuruh lagi untuk mencari orang-orang yang lain. Nah, Ibu Bapak Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teks ini sebenarnya merupakan, kalau kita lihat dari salah satu cara pandang, teks ini sepertinya menjadi sebuah sindiran kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu atau bangsa Israel pada waktu itu. Sindirannya seperti apa? Sindirannya kurang lebih begini. Ketika orang-orang Israel, bangsa Israel itu percaya bahwa dia adalah seorang umat pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang senantiasa disertai oleh Allah. Tetapi kemudian mereka terlena oleh status yang mereka dapatkan, status yang mereka punyai, yaitu tentang orang-orang pilihan tadi atau bangsa yang ditebus. Jadi mereka merasa bahwa kami itu bangsa yang ditebus. Sehingga apa? Ketika mereka kemudian diundang oleh Allah untuk kemudian berkarya di dalam satu peristiwa, diundang berkarya untuk bersama-sama hadir di dunia, mereka menjadi punya alasan sendiri. Mereka fokus pada dirinya sendiri. Ada yang kemudian harus menggarap ladang, ada yang kemudian harus mengurusi ternaknya, ada juga yang kemudian harus mengurusi perkawinannya. Mereka fokus akan dirinya sendiri. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa kami itu sudah umat pilihan kok gitu. Status itu yang kemudian membuat mereka lupa akan diri mereka yang seharusnya diundang untuk ambil bagian di dalam karya di dunia itu. Sindiran ini nampaknya juga sama atau juga berbicara kepada kita di dalam konteks kita yang sekarang. Ketika kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, kita adalah orang-orang yang sudah selamat, kita adalah orang-orang yang sudah dianugerahi dengan keselamatan, penebusan dan lain sebagainya. Seringkali kemudian kita lupa diri, kita terlena oleh privilege itu, kita terlena oleh hak yang kita punya itu, yang kita dapatkan itu, melupakan apa? Melupakan akan panggilan kita yang sejati, panggilan kita yang sebenarnya untuk masuk di dalam undangan Tuhan, untuk turut berkarya di dunia ini. Biso rumongso ingin mengembalikan kita, mengajak kita untuk mari kita sadar akan diri kita. Diri kita bukan hanya orang yang sudah menerima penebusan, tetapi diri kita adalah juga orang-orang yang dipanggil untuk berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Dipanggil untuk berkarya di dunia ini bersama-sama dengan Allah. Tetapi persoalannya adalah seringkali karena kita merasa bahwa saya itu sudah selamat, jadi kemudian kita sibuk akan diri kita sendiri, kita sibuk akan urusan-urusan kita sendiri, sampai kemudian kita mengabaikan undangan Tuhan untuk berkarya bagi dunia, untuk berkarya bersama-sama dengan Dia. Kita sudah terlalu menikmati privilege yang kita punya. Dan hari ini kita belajar untuk ayo jangan hanya terlena dengan privilege yang kita punya. Jangan hanya terlena dengan keselamatan yang sudah kita dapatkan. Tetapi mari kita juga tanggapi undangan Tuhan di dalam perjamuannya yang besar. Perjamuan apa? Perjamuan untuk bersama-sama berkarya di dunia ini. Banyak karya yang bisa kita lakukan. Tetapi seringkali mata kita hanya kita fokuskan pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari bergerak, mari jadi orang-orang yang bisa ngrumangsani untuk kita tetap merespon panggilan Tuhan atas diri kita yang sejati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa menghadap Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk privilege yang Engkau berikan atas hidup kami. Kami bersyukur untuk hak keistimewaan yang kami nikmati berupa keselamatan, berupa penebusan yang sudah Engkau hadirkan dalam kehidupan kami.
Tetapi seringkali Tuhan kami justru lupa diri akan panggilan kami yang sejati, yaitu untuk berkarya bersama-sama dengan Engkau di dunia ini. Kami terlalu menikmati hak istimewa yang kami dapatkan, sehingga kami seringkali menolak undangan-Mu untuk kami berkarya bersama-sama dengan Engkau. Kami hanya fokus pada diri kami sendiri, padahal ada banyak hal yang bisa kami lakukan di tengah-tengah kehidupan bersama kami dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, ampuni kami dan tolonglah kami untuk kami tetap sadar diri, untuk kami tetap bisa ngrumangsani akan panggilan kami, akan jati diri kami, untuk kami berkarya bersama-sama dengan Engkau. Ya Allah, saat ini kami hendak menyerahkan untuk segala pergumulan-pergumulan yang kami miliki, baik pergumulan di dalam keluarga kami, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan ataupun usaha-usaha yang kami rintis yang masih juga punya kendala untuk bisa maju, ataupun kami yang punya banyak pekerjaan tanggung jawab yang harus kami selesaikan. Kiranya Engkau yang hadir Tuhan di dalam segala pergumulan kami. Ataupun kami yang bergumul tentang gambaran diri kami yang mungkin mengalami stres oleh karena tuntutan-tuntutan yang ada pada kami. Kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami bisa mengelola stres kami, untuk kami bisa mengelola gambaran diri kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan lebih damai, dengan lebih sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Dan saat ini pun kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Rapen Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu, dan juga kami menyerahkan untuk orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan mereka, biarlah di masa tua mereka, kedamaian, ketentraman, boleh mereka rasakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Jika saat ini mereka merasakan kekhawatiran atau merasakan ketakutan akan berbagai hal, kiranya Engkau boleh menolong mereka dan ajar kami sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang mengasihi mereka, untuk kami juga menyatukan hati, untuk kami membagikan cinta kepada orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami ini Bapa. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan proses penyembuhan dan pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Yohana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Joko Widodo, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Ibu Arjuni Prasetyorini, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Wilson Siagian, Ibu Endah Gunarto, Bapak Saharun, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, dan juga untuk saudara kami yang lain yang mungkin kami belum tahu akan keberadaan sakit mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Biarlah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh mereka rasakan dan menyemangati kehidupan mereka di dalam proses pemulihan dan kesembuhan yang mereka upayakan saat ini Bapa. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan segala pergumulan kami di tengah-tengah kehidupan bersama kami di masyarakat sebagai bangsa Indonesia ataupun juga pergumulan kami yang lain. Biarlah Engkau yang hadir dan menolong kami serta memberikan kami kesadaran bahwa kami pun harus memperjuangkan perdamaian di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan yang lainnya. Kami mau serahkan Tuhan, kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.